Ujian sesungguhnya langsung menghadang Fajar Alfian dan Shohibul Fikri di babak pertama Korea Open 2025. Ujian sesungguhnya langsung menghadang ganda putra harapan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, di babak pertama Suwon Victor Korea Open 2025. Bukan lawan sembarangan, mereka dijadwalkan bertemu dengan pasangan veteran berbahaya asal Malaysia, Nur Mohammad Azrian Ayub dan Tan Wee Kyong. Benar sekali, pertandingan ini akan menjadi laga pembuka yang sangat berat bagi Fajar dan Fikri. Ini adalah pertemuan perdana mereka, sebuah duel yang mempertemukan dua generasi dan dua status yang sangat berbeda. Sebuah pertarungan yang akan digelar di Court 1 Suwon Gymnasium pada hari Selasa, 23 September, sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Sorotan utama dan yang membuat banyak penggemar bulu tangkis was-was adalah perbedaan peringkat dunia yang sangat signifikan. Pasangan Malaysia, Azrian dan Tan, saat ini nyaman duduk di peringkat 23 dunia. Sementara itu, Fajar dan Fikri, pasangan yang sedang mencari bentuk terbaiknya, masih berada di peringkat 76 dunia. Angka tidak pernah bohong. Peringkat tersebut menunjukkan betapa solidnya performa Azrian dan Tan Wee Kyong sepanjang musim ini. Bahkan, dalam peringkat HSBC Race to Finals, mereka berada di posisi 13. Sebuah bukti bahwa mereka adalah pasangan yang sangat konsisten dan kompetitif di level atas. Ini adalah tantangan mental yang luar biasa bagi Fajar dan Fikri. Tentu saja, dan jika kita bicara soal pengalaman, satu nama menjadi ancaman terbesar, Tan Wee Kyong. Kita semua tahu siapa dia, peraih medali perak Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Seorang pemain yang sudah puluhan tahun malang melintang di sirkuit elit dunia, menghadapi semua pemain top dan merasakan tekanan di panggung terbesar. Pengalamannya itu adalah senjata yang tidak ternilai. Tan Wee Kyong tahu cara mengontrol tempo permainan, cara keluar dari tekanan, dan cara memanfaatkan kesalahan sekecil apapun dari lawan. Duetnya dengan Azrian Ayub mungkin terbilang baru, tetapi mereka berhasil membangun kombinasi yang solid antara kekuatan Azrian dan kecerdikan Tan Wee Kyong. Ini akan menjadi ajang pembuktian sejati bagi Fajar dan Fikri. Setelah langkah mereka yang menjanjikan terhenti di babak semifinal Li-Ning China Masters 2025 pekan lalu, ini adalah kesempatan untuk bangkit. Kekalahan dari unggulan teratas, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae, harus menjadi pelajaran berharga. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah saat itu dengan skor 13-21 dan 17-21. Di Korea Open ini, mereka tidak boleh lagi membuat kesalahan-kesalahan yang sama. Melawan pasangan berpengalaman seperti Azrian dan Tan, setiap kesalahan akan dibayar mahal. Fajar dan Fikri harus bermain nyaris sempurna. Strategi apa yang kira-kira harus mereka terapkan? Fajar dan Fikri punya keunggulan dalam hal kecepatan dan kekuatan serangan. Mereka harus berani mengambil inisiatif sejak awal, tidak membiarkan Tan Wee Kyong mendikte permainan dengan bola-bola sulit dan penempatan yang akurat. Serangan cepat dan smash-smash tajam harus menjadi andalan utama. Setuju, mereka tidak boleh terjebak dalam rally-rally panjang yang melelahkan, karena disitulah pengalaman Tan Wee Kyong akan berbicara. Fajar dan Fikri harus bermain lebih taktis, lebih sabar dalam membangun serangan, namun tetap eksplosif saat mendapat kesempatan. Kekompakan mereka sebagai pasangan akan benar-benar diuji di laga ini. Kemenangan di pertandingan ini akan menjadi modal yang luar biasa berharga. Bukan hanya soal lolos ke babak selanjutnya, tetapi juga soal suntikan kepercayaan diri. Mengalahkan pasangan peringkat 23 dunia yang diperkuat seorang legenda akan menjadi pesan kuat bahwa Fajar dan Fikri siap untuk kembali ke jajaran elit dunia. Sebaliknya, jika mereka kalah, perjalanan untuk memperbaiki peringkat akan terasa semakin terjal. Namun, kita harus tetap optimis. Ini adalah bulu tangkis, di mana segala sesuatu bisa terjadi. Dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang, Fajar dan Fikri punya semua potensi untuk membuat kejutan besar di babak pertama Korea Open ini. Mari kita dukung perjuangan mereka. Kekalahan Fajar dan Fikri di China Masters menjadi alarm keras yang menyingkap masalah serius dalam tubuh bulu tangkis Indonesia, mulai dari konsistensi,
hingga regenerasi. Kabar buruk kembali menyelimuti bulu tangkis Indonesia. Kepulangan tanpa gelar dari ajang bergengsi China Masters 2025 menjadi sebuah tamparan keras. Puncaknya adalah saat harapan terakhir kita, Fajar Alfian dan Muhammad Syohibul Fikri, harus terkubur di babak semifinal. Benar sekali, mereka ditaklukkan oleh wakil Korea Selatan Kim Won-ho dan Seo Seung-jae dalam 2 game langsung 13-21 dan 17-21. Kekalahan ini bukan sekadar angka di papan skor, melainkan sebuah cermin yang memantulkan masalah yang jauh lebih dalam di tubuh perbulu tangkisan nasional kita. Pengamat bulu tangkis, Jujun Junaidi, bahkan menyebut hasil ini sebagai alarm bahaya. Menurutnya, kekalahan Fajar dan Fikri menyingkap beberapa borok yang selama ini mungkin coba ditutupi. Masalah pertama dan paling kentara adalah soal konsistensi. Di level dunia, 1 atau 2 kesalahan kecil bisa menjadi bumerang fatal. Tepat, kita lihat bagaimana Kim dan Seo bermain dengan sangat solid dan rapi. Sebaliknya, Fajar dan Fikri justru terlihat goyah saat berada di bawah tekanan. Banyak pengembalian bola yang tidak akurat, bahkan seringkali tersangkut di net. Ini membuat lawan semakin di atas angin dan percaya diri untuk terus menggempur. Jujun Junaidi menambahkan, masalahnya bukan hanya inkonsistensi. Pertahanan Fajar dan Fikri juga menjadi sorotan. Fondasi pertahanan mereka dinilai rapuh. Serangan cepat dan smash keras yang biasanya menjadi senjata andalan kali ini sama sekali tidak efektif. Lawan mampu membaca pola dan membalikkan keadaan. Jujun berkata, pertahanan yang kuat adalah fondasi. Tanpa itu, sehebat apapun serangan akan mudah ditembus. Ia melihat Fajar dan Fikri tampak kelelahan dan kehilangan banyak poin dari bola-bola yang seharusnya bisa mereka kembalikan dengan mudah. Ini adalah pekerjaan rumah yang sangat besar. Faktor mental juga tak luput dari analisis. Pasangan Korea datang dengan motivasi balas dendam yang membara setelah kekalahan mereka di China Open sebelumnya. Di sisi lain, Fajar dan Fikri justru tampak terbebani dengan ekspektasi untuk mengulang kemenangan. Akibatnya, mereka tidak bisa bermain lepas dan performa mereka jauh di bawah standar. Dan yang paling mengkhawatirkan, kekalahan ini menelanjangi masalah yang lebih struktural, regenerasi di sektor ganda putra. Saat Fajar dan Fikri tumbang, praktis tidak ada lagi pasangan pelapis yang bisa diandalkan untuk melanjutkan perjuangan. Kita terlalu bergantung pada 1 atau 2 nama saja. Ini sangat kontras dengan Korea Selatan yang memiliki beberapa pasangan kompetitif di level atas. Menurut Jujun, PBSI harus segera membenahi program pembinaan secara serius. Ia menegaskan, kedalaman skuad menjadi masalah serius. Regenerasi tidak boleh terlambat. Indonesia butuh lebih banyak pasangan kuat. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap taktik dan strategi latihan juga dinilai mendesak. Pola permainan Fajar dan Fikri dianggap sudah terbaca oleh lawan dan mereka gagal menemukan solusi di lapangan. Ini menandakan ada yang perlu diperbaiki, tidak hanya dari sisi pemain, tetapi juga dari tim kepelatihan. Absennya gelar dari turnamen Super 750 ini adalah alarm keras bagi PBSI. Ini adalah sinyal bahwa bulu tangkis Indonesia tidak boleh lelena dengan kejayaan masa lalu. Momen ini harus dijadikan titik balik untuk berbenah secara total dan menyeluruh. Seperti yang dikatakan Jujun, jika masalah konsistensi, mental, strategi, dan yang terpenting, program regenerasi bisa segera ditingkatkan, maka harapan itu masih ada. Ia yakin Indonesia bisa bangkit dan kembali menjadi kekuatan yang dominan di panggung dunia. Tapi, langkah itu harus dimulai dari sekarang.